wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan kewajiban kita menjalankan salat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah di tengah pandemi ini kita masih aktif untuk melaksanakan kegiatan rutin kita setiap akhir bulan, yaitu kajian sabar salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari semua apa yang akan disampaikan oleh guru kita, dan untuk mempersingkat waktu kita segera mulai kajian pada pagi hari ini dan kita serahkan kepada Ustadz. Alhamdulillah Ustadz kita yang belum kenal, beliau adalah Kiai Haji Ma'ruf Qazim yang biasa mengisi kajian di Suara Muslim. Demikian yang bisa saya sampaikan, kami persilakan Kiai untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Hadratul Qur'an wal Fadil para jemaah Masjid Al-Fat Perumahan Kartika Sedati hingga mungkin panjenengan sedaya oleh Allah dikaruniakan sehat walafiat dan berkah dalam segala rezekinya. Kita kali ini mempelajari tentang sebuah ilmu. Ilmu ini berkenaan, kalau panjenengan mengikuti kajian di Radio Suara Muslim, namanya ilmu tazkiyatun nufus atau ilmu membersihkan jiwa. Ilmu yang berkenaan dengan membersihkan hati. Sebelum membahas tentang tema yang sudah disebarkan itu, kita mempelajari dan memahami dulu sebagai pengantar objek kajian kita. Kalau panjenengan belajar ilmu sholat, itu ilmu fisik, karena berupa gerakan berdiri, rukuk, sujud. Panjenengan melakukan ibadah haji, itu ibadah fisik, karena tawaf, sa'i yang bergerak adalah sekujur tubuh. Puasa, panjenengan melakukan ibadah puasa itu juga ibadah fisik, karena yang menahan lapar tubuh kita. Allah menjadikan kita itu terdiri dari dua organ. Ada organ fisik, ada organ jiwa, ruh, soul kata orang. Kata orang mana itu? Kalau yang ada soul itu di mana namanya, di Korea, ada soul kota. Allah menciptakan kita ini terdiri dari dua dimensi, dimensi fisik dan dimensi jiwa, ruh, ya, berupa batin. Kemudian selama ini kita hanya memperhatikan penyakit itu penyakit fisik. Kalau Anda sakit kepala, Anda langsung tahu dokternya. Anda sakit kolesterol, mengidap kolesterol, Anda tahu tempatnya. Tetapi Anda tidak pernah memperhatikan bagaimana di dalam fisik itu ada penyakitnya. Sekali lagi, kita kurang memperhatikan terhadap penyakit yang ada di dalam jiwa ruh kita, berbeda dengan fisik. Itu pertama. Kedua,
penyakit fisik itu biasanya yang tahu orangnya sendiri. Saya mau sakit, kok tahu? Sudah meriang, sudah panas dingin, adem panas. Itu sebelum orang lain tahu, kita sudah bisa merasakan. Makanya ketika dokter mendiagnosa, biasanya dokter tanya dulu, sakit apa Pak? Sakit kepala. Di sebelah mana yang sakit? Tergantung kondisional. Maksudnya gimana? Kalau pertengahan bulan yang sakit sebelah kanan, kalau akhir bulan munyer semua misalnya. Kan dokternya tanya dulu, mendiagnosa itu kan tanya terlebih dahulu. Bedanya dengan penyakit hati ini, kalau penyakit hati orangnya tidak merasa Pak kalau sakit Pak, yang tahu orang lain. Sekali lagi, penyakit hati itu orangnya tidak tahu. Justru yang tahu penyakitnya justru orang lain. Apa contohnya? Contohnya ini. Ada orang punya penyakit sombong. Orangnya tidak merasa sombong. Yang tahu panjenengan sombong orang lain. Kalau Anda merasa pelit atau tidak, jangan pernah mengukur pada diri sendiri. Anda tidak akan pernah tahu kalau diri Anda ini pelit atau enggak. Yang tahu teman-teman Anda. Pernah ditraktir apa enggak? Pernah dapat sedekah apa enggak orang miskinnya? Jadi sekali lagi, bedanya penyakit fisik dengan penyakit hati. Kalau penyakit fisik, orangnya tahu, orang lain kadang tidak tahu. Bapak punya penyakit bisul, jalan ke masjid pelan-pelan. Kenapa? Bisulan dibokong biasanya. Kita jalannya pelan-pelan. Tiba-tiba ada kawan kita dari belakang lama tidak ketemu, mau menyapa kita, menabok di bokong kita di belakang. Assalamualaikum Cak. Kira-kira panjenengan jawab salam atau misu dulu? Untun loh Pak. Karena ini si Jawa insya Allah bukan misu Pak. Jadi ini tahun gue Surabaya, ini bukan semua ini. Bukan semua. Wah, saudara, kita selamatkan. Jadi sekali lagi, yang semacam ini karena orang lain tidak tahu, kita sendiri yang tahu dengan penyakit fisik kita, tetapi penyakit batin, penyakit hati, penyakit jiwa, kita tidak tahu, orang lain yang tahu. Saya ini suka ngegosip apa enggak? Kita tidak bisa mengukur diri sendiri. Yang tahu teman kita, sebab teman kita yang memperhatikan. Oh, hari ini Anda sudah menggosipi 30 orang. Misalnya, kita tidak merasa, orang lain yang tahu. Nah, kita hari ini membahas masalah rezeki ini. Orang pernah merasa cukup atau tidak pernah merasa cukup dengan rezeki, itu ada di hati. Orang iri dengan rezekinya orang lain atau tidak, itu ada di hati, ada di jiwa penyakitnya. Makanya alhamdulillah slide PowerPoint sudah saya bagikan kepada Bapak Takmil, semoga nanti kemudian bisa dibaca, tetapi jangan dibagikan dulu sebelum pengajian selesai. Kenapa? Khawatir kalau dibagikan dulu tidak ngaji nanti, karena sudah tahu materinya. Kali ini kita akan mempelajari nikmat pemberian dari Allah, bagaimana nanti kita mensyukurinya, bagaimana kemudian kita tidak perlu iri kepada orang lain, khususnya terkait dengan masalah rezeki. Begini Pak, sejak Allah menciptakan manusia, masih berada di dalam kandungan, Allah sudah menyiapkan rezeki dan juga bekal orang tersebut hidup. Ini Pak, jadi manusia itu oleh Allah diciptakan pertama berupa sperma dari bapak, masuk ke dalam ovum ibu, kemudian melalui beberapa proses, bahasa kedokterannya adalah embrio atau calon janin, kemudian sampai usia 4 bulan, kandungan. Kita lihat hadis dalam riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini,
Nabi bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi." Kalian oleh Allah dikumpulkan di dalam kandungan ibu kalian selama 40 hari masih berupa sperma. Ini nama kitab hadisnya Sahih Bukhari, Pak. Sahih Bukhari. Ini nomor hadisnya 3208. Selama 40 hari sperma itu berada di dalam ovum, di dalam kandungan ibu. Kemudian Allah jadikan sperma itu menjadi segumpal darah kental, menjadi segumpal darah. Kemudian setelah itu menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian setelah 4 bulan itu Allah perintahkan malaikat. Sumaya ba'atsullahu malaikat. Allah perintahkan malaikat tukang catat ajal, tukang catat sembarang. Kalau di sekarang ini namanya bank datanya, malaikat yang memegang bank data diperintah. Allah memerintahkan apa kepada malaikat itu? Allah perintahkan pertama, catat amalnya. Janin ini nanti lahir, catat perbuatannya apa saja. Kemudian dibuatkan rekapannya itu. Ini perbuatannya begini, semuanya dicatat oleh malaikat itu. Warizqahu, dan Allah mencatat rezekinya. Orang ini nanti bekerjanya begini, penghasilannya begini, rezekinya sekian. Kalau dia berusaha berikhtiar, Allah tambahkan misalnya. Kalau kemudian bersyukur, Allah tambahkan lagi rezekinya. Sudah ada itu. Wa ajalahu, dan Allah tentukan ajalnya, kapan wafatnya, di mana meninggalnya. Kalau memang sudah ada takdir dengan corona, meskipun bersembunyi dimanapun tetap benar. Tapi kalau belum, tidak ada catatan takdir, insya Allah belum kena. Maka tinggal kita meminta, berdoa kepada Allah, sekaligus usaha ikhtiar kita dengan protokol kesehatan ini. Sebab orang yang pertama kali tertular corona itu kan orang Tangerang. Itu ternyata satu rumah, bapaknya itu positif, istrinya positif, Pak. Pembantunya tidak kena. Pembantunya tidak, padahal satu. Rupanya corona ini melihat-lihat mana yang mampu, mana yang tidak mampu. Maksudnya, tidak tahu, cuma bercanda ya. Ada juga kalau tidak mampu kan, yang mungkin karena lebih fisiknya lebih sehat dan seterusnya. Jadi sekali lagi tetap Pulau Kalimantan dengan mengikuti aturan dari medis kita, karena yang tahu tentang kesehatan itu dokter. Sebagaimana yang tahu tentang permesinan itu tukang bengkel. Demikian halnya dengan ahli agama yang tahu adalah orang yang pernah mempelajari agama, insya Allah. Kemudian berikutnya, ini kita mempelajari pemberian rezeki dari Allah. Ada sebuah kalimat dari Imam Ibnu Athaillah. Beliau berkata begini, khaf min wujudi ihsanihi ilaik wa dawami isa'atika ma'ahu an yakuna dhalika istidrajan. Khawatirkanlah atau takutlah engkau, takutlah kita semua, ketika ibadah kita kepada Allah pas-pasan, tapi nikmatnya pemberian dari Allah begitu banyak. Jadi sekali lagi saya ulangi, ada sebuah rezeki itu, rezeki yang oleh Allah diberikan dalam bentuk istidraj. Apa bentuk istidraj itu? Istidraj itu, kalau ada orang ibadahnya kurang kepada Allah, tetapi fasilitas pemberian oleh Allah diberikan banyak, ini biasanya diultimatum oleh Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nikmat semacam ini ada batas nanti penjelasannya. Makanya dulu Pak, dulu ini, kalau panjenengan mengetahui para ulama kita, para kiai kita, kalau ibadahnya kiai itu misalnya cuma melakukan ibadah wajib saja, tapi oleh Allah diberikan banyak nikmat, rumah dimudahkan, kendaraan dimudahkan, ini merasa ibadah saya segini kok pemberian nikmat dari Allah lebih besar.
Maka ulama kiai kita ini meningkatkan ibadahnya. Begitu, saya tingkatkan ibadah sunnah. Setelah ibadah sunnahnya ditingkatkan untuk menyeimbangkan dengan pemberian dari Allah. Kok ternyata oleh Allah dilebihkan nikmat ini, lalu kemudian ibadah yang lain beliau tambahkan, puasa sunnahnya, sedekah sunnahnya dan lain sebagainya. Kenapa? Khawatir, Pak. Khawatir oleh Allah rezeki itu diberikan dalam bentuk lulu. Bahasa Jawa dilulu, bahasa Indonesianya dilulu loh. Masa dilala? Kan bukan. Saya punya teman, Pak. Saya punya teman orang Madura, anaknya mondok di Pondok Sarang, di pondoknya Kiai Maimun. Orang Madura ini mengira semua bahasa Madura ke Jawa itu diganti dengan ku. Sapah, sopo, dalam bahasa Madura atau bahasa Jawa. Lalu ketika di pondok itu, karena satu temannya itu dari Jawa Tengah semua, lalu dia bertanya dengan begitu bedanya, dia bertanya, sopo namanya? Maksudnya siapa namanya? Kalau bahasa Jawanya kan tidak begitu, Pak. Sopo cenderungnya kan. Nah, ini menyangka semua bahasa Jawa itu diganti dengan kalau sopo namanya kira-kira paham apa enggak? Paham cuma terhalang. Jadi ingin Jawa cuma tidak ngerti Jawanya, tidak ngerti tata caranya. Jadi sekali lagi, Pulau Kalimantan jenengan, ketika ada rezeki dari Allah, jangan dan tidak perlu iri dengan terhadap siapapun. Justru rezeki dari Allah yang diberikan kepada kita itu yang perlu kita jadikan introspeksi. Kita lihat ada dua hadis riwayat Imam Bukhari. Mohon maaf, saya sedikit ingin menyampaikan. Saya tidak ingin menakut-nakuti, cuma betapa perlunya ketika mempelajari ilmu Islam ini dari orang yang ahli di bidang ilmu ini, Pak. Sebagaimana ribet dan rumitnya ilmu kedokteran kalau kita tidak mempelajari dari ahlinya. Nun sewu, hadis itu, Pak, jumlahnya tidak 1-2 hadis. Kata Imam Ahmad, hadis itu ada 700.000 hadis. Kata Imam Bukhari, beliau hafal 300.000 hadis, yang 100.000 sahih, yang 200.000 dhaif. Jadi tidak bisa kita menghadapi sesama muslim cuma membawa satu hadis kullu bid'atin dhalalah, tidak bisa. Jumlahnya hadis ribuan, bukan ribuan, ratusan ribu. Jadi kalau kita ada, oh ini saudara saya muslim, amaliyahnya pun tidak sama. Boleh jadi dia memiliki hadis yang tidak saya ketahui, atau boleh jadi ustaz saya tidak menyampaikan, karena jumlahnya banyak. Lawang kami yang mondok mulai kecil sampai tua belum selesai mengkaji hadis itu, saking banyak. Tapi alhamdulillah kalau Sahih Bukhari, alhamdulillah kami dulu di pondok sudah mengkaji dan sudah khatam. Jadi ada di dalam hadis Sahih Bukhari ini Nabi bersabda begini, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai dengan dua nikmat tersebut. Apa saja? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Panjenengan kerasan enggak kalau sehat itu nikmat? Lebih nikmat mana uang dengan sehat? Saya tanya salah satunya, kok pilih dua-duanya? Kalau pilih dua-duanya saya tentu begini sama. Lebih nikmat sehat. Lebih mahal mana Pak rezeki dengan sehat? Lebih mahal sehat. Buktinya untuk sehat kita rela mengeluarkan jutaan. Berarti lebih tinggi sehat. Orang sehat itu Pak, tidak tahu kalau sehat itu nikmat kecuali kalau sudah sakit. Sama seperti lampu menyala ini. Lampu menyala ini nikmat Pak. Dalam keadaan menyala kita biasa-biasa saja. Baru kita akan tahu benar-benar nikmat kalau sudah padam. HP tidak bisa dicas, laptop tidak nyala, kipas tidak bisa berputar, AC terhenti. Jadi sekali lagi, mumpung Allah belum mencabut nikmat sehat itu, kita gunakan sehat itu sebaik-baiknya. Kemudian waktu longgar,
Waktu longgar itu juga nikmat. Kemudian ini Pak, orang itu akan selalu merasa muda dalam dua hal. Dalam hadis riwayat Bukhari juga, Nabi bersabda, la yazalu qalbul kabir syaban fisnatain. Orang itu meskipun ubannya sudah banyak, tetapi hatinya akan tetap merasa muda. Meskipun orang itu giginya sudah banyak yang tanggal, tinggal dipasang gigi palsu sehingga terlihat muda lagi. Kenapa? Urusan dua hal ini Pak, orang itu akan selalu muda. Pertama cinta dunia, yang kedua panjang angan-angan Pak. Saya tanya Pak, panjenengan yang kira-kira usia 50-60, kalau melihat orang cantik senang apa enggak Pak? Yang jawab satu, yang lain cuma tersenyum. Dan tersenyum itu sebenarnya jawaban yang lebih ampuh. Allahumma shalli ala Betulil amal. Manusia itu tidak ada tuanya kalau di dalam urusan panjang angan-angan. Setelah berhasil membuatkan rumah untuk anaknya, dia ingin melihat cucunya sukses. Terus angan-angan hidup lama di dunia ini tidak pernah lepas. Jadi sekali lagi Nabi sudah menyatakan manusia itu tidak akan pernah tua di dalam dua hal: urusan dunia, urusan materi, urusan harta, tidak ada tuanya. Kalaupun yang disenangi itu koleksi mobil tua, tapi mahal dan lain sebagainya. Makanya Pak, ini Pulau Kalipanjenengan tidak perlu iri, tidak perlu melihat rezeki kepada yang lebih di atas, lebih mampu dari kita dan lain sebagainya. Di dalam hadis ini, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kita lihat Pak, Imam Ahmad ini Pak, dari segi ilmuwan hadis jauh lebih banyak daripada Imam Bukhari. Kalau dari segi validitas kesahihan memang lebih bagus kualitasnya Imam Bukhari. Cuma sejenak kita mempelajari dari dua kitab ini, yaitu kitab Bukhari dan kitab Imam Muslim, ya, supaya kita mengetahui sedikit Pak. Misalnya ini Sahih Bukhari, kemudian ini Musnad Imam Ahmad. Berapa jumlah hadis keseluruhan di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Musnad Ahmad? Sahih Bukhari itu Pak 7.500. Agak tidak terlihat berapa di sudut ini. Jumlah hadis Bukhari 7.563. Kita lihat berapa kitab Musnad Imam Ahmad ini. Musnad Imam Ahmad ini Pak, jumlahnya 28.000. Jadi berapa kali lipatnya? Imam Bukhari 14.000, hampir seperempatnya. Sahih Bukhari itu hampir seperempatnya kitab Musnadnya Imam Ahmad. Musnad Ahmad ini, Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Kemudian kita lihat di sini tentang yang terdapat di dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidraj." Kalau ada orang, kita ini tidak perlu iri kepada orang. Kalau ada orang, ini orang tidak pernah sholat, orang ini tidak pernah sedekah, tidak pernah zakat, tetapi rezekinya kok lebih lancar daripada kita yang sholat. Kok rezekinya lebih banyak daripada kita yang tiap hari beribadah. Sementara yang dia senangi selalu dia miliki. Ingin punya rumah, ingin punya apartemen, ingin punya begini, ingin punya itu. Jangan begitu. Kalau Allah memberikan sebuah nikmat kepada orang yang dalam keadaan dia melakukan maksiat, ingat itu istidraj. Istidraj itu bom waktu mundur.
Apa yang dimaksud tawakul mundur? Dalam bahasa Inggrisnya final countdown. Bukan countdown, Pak, bukan. Countdown itu mundur. Lalu kemudian Nabi membaca ayat ini, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Nabi kemudian membacakan ayat dalam surat Al-A'raf ayat 165 ini, maka tatkala mereka melupakan apa yang telah diperingatkan oleh Allah kepada mereka, Allah memberi rezeki. Rezeki itu diperintah untuk anak istri kita, untuk zakat, infak, dan sedekah. Sedikit saya berikan ilustrasi di dalam agama kita, bagaimana pintu pemberian di dalam Islam ini begitu banyak. Sekali lagi, pintu pemberian di dalam Islam ini teramat dan sangat banyak sekali. Sebentar saya ketikkan. Sebentar, ada di sini insyaallah. Ini pos atau bentuk pemberian di dalam Islam. Di dalam Islam itu ada infak, ada wakaf, ada hibah, ada wasiat, ada sedekah, ada hadiah, ada bentuk takjil di bulan Ramadan, ada zakat fitrah dan zakat harta. Jadi Islam itu memberi porsi banyak juga. Kalau meminta cuma satu, tetapi kita yang memberi, misalnya untuk masjid ini, boleh panjenengan menginfakkan, boleh panjenengan kemudian mengkapling. Ini yang 1 meter saya wakaf untuk saya. Misalnya semeternya berapa juta, berapa ratus ribu, panjenengan yang akan wakaf bisa. Atau panjenengan hibahkan. Saya menghibahkan AC, misalnya menghibahkan untuk masjid, tidak ada masalah, diberikan kepada orang miskin. Pintu peluangnya itu banyak. Dan ini satu persatunya beda-beda definisinya ini. Tetapi sekali lagi, ketika kemudian ada di antara kita yang oleh Allah diberi umur sehat panjang, diberikan banyak kenikmatan, kok tiba-tiba tidak mau sholat, tiba-tiba tidak mau infak zakat, tidak mau puasa dan seterusnya, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kemudian oleh Allah dibukakan semua. Oleh Allah dibukakan semua kepada mereka. Rezekinya digampangkan, pintu-pintu semua dibuka dan diberikan, dimudahkan kepada mereka. Kemudian ini sebentar. Jadi sekali lagi, ketika kemudian ada di antara kita yang lalai, tiba-tiba oleh Allah kemudian dicabut kenikmatan itu, kemudian kita menjadi kebingungan. Saya beri contoh. Saya tidak menyebut kasus per kasus, cuma sekedar contoh. Ada orang misalnya berjudi menang terus, narkoba misalnya aman-aman saja. Semoga oleh Allah kita dijauhkan dari bentuk perbuatan dosa dan kriminal. Kelihatan aman-aman saja. Dia bisa beli ini, bisa beli itu, asetnya di mana-mana. Tetapi ketika yang dihasilkan itu adalah dari dosa, begitu kemudian orang tersebut tertangkap karena narkoba, begitu kemudian dia terhenti, habis untuk bayar ini, untuk bayar itu dan lain sebagainya, habis biasanya seperti itu. Kenapa? Karena sekali lagi, harta yang didapat itu dengan cara maksiat, dengan cara berdosa kepada Allah, begitu kemudian selesai, habis banget. Saya jelek-jelek begini pernah kumpul dengan PPATK. Memang jelek. Sebelum dikatakan jelek, lebih baik aku sendiri.
Saat itu saya kumpul dengan PPATK, ada pelatihan. Jadi saat itu mensinkronkan kriminal luar biasa, extraordinary crime kata orang sana. Saya tidak tahu bahasa dari mana itu. Jadi kejahatan luar biasa. Jadi dicocokkan dengan dalil. Kata Pak Yunus saat itu, karena beliau di PPATK, tiap hari itu pekerjaannya memantau rekening pejabat yang ada transaksi di atas 100 juta. Yang di bawah 100 juta tidak dilihat. Ya kalau 100 juta itu mungkin beli rumah atau cicilan. Tapi kalau 100 juta itu ada listnya. Kemudian ada salah satu pemimpin itu setiap menerima transferan itu selalu laporannya satu, warisan. Masuknya itu ratusan juta, miliaran, laporannya warisan. Pak Yunus curiga, ini bapaknya mati berapa kali di warisan? Maka kata beliau kemudian dilakukan, dikaji, dilihat, dilaporkan ke KPK, OTT, operasi tangkap tangan, bukan OTOT. Kalau udah ada masalah, ini OTT. Oh saudara, jadi begitu kemudian terkena apakah narkoba, pencurian, korupsi dan lain sebagainya. Alhamdulillah, semoga Allah menjauhkan kita. Ini hanya sekedar memberi pembelajaran bagi kita. Maka rumah tangganya broken home, istrinya shock terkejut, anaknya psikisnya gak kuat karena masuk media berita, orang-orang tahu semua. Akhirnya kemudian, jadi nikmat itu Pak, nikmat pemberian dari Allah itu, paling tidak kita mensyukuri nikmat dari Allah itu dan tidak menyalahgunakan itu. Kemudian ini dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Nabi bersabda, "La taghdabna fajiran bi nikmah, inna lahu indallah qatilan la yamut." Janganlah kita ini iri, janganlah kemudian kita ini suka merasa iri terhadap rezeki orang lain, sebab orang yang mendapatkan rezeki dengan cara yang dilarang dari Allah, dia memiliki bom waktu. Itu tadi, itu selesai. Makanya pulau kalimat jenengan, meskipun rezeki oleh Allah sudah diberikan, kita sudah bekerja, sudah berikhtiar, Allah mendapatkan rezeki, kita tinggal mensyukuri nikmat itu. Saya tanya Pak, panjenengan kalau diberi pilihan lebih memilih nikmat sehat apa nikmat kaya? Tidak pilih yang ketiga. Kenapa kok memilih sehat? Sebab begini, orang yang dengan sehat itu dia bisa menikmati semua nikmat dari Allah. Kalau ada orang kaya, hartanya miliaran, apartemen di mana-mana, asetnya tak terbilang, kok setrum, nikmat apa enggak? Nikmat apa enggak? Ada orang yang kekayaannya, dia memang bisnisnya kecil-kecilan, tapi kecil-kecilan tapi kaya. Kenapa? Karena bisnis mutiara. Ya, kecil. Beda dengan kampung saya, itu bisnis kecil-kecilan ya, jalan jajan-jajanan kecil itu. Ini bisnis kecil-kecilan tapi miliaran. Lalu dokter memvonis gula darah, memvonis kolesterol tinggi. Dia sama dokter cuma disuruh air Pak, ini itu enggak boleh. Tapi kalau sehat Pak, kalau panjenengan kemudian diberikan nikmat sehat oleh Allah, malam ini mau menikmati sate gulai aman, besok malam mau menikmati rawon aman,
lusanya lagi mau makan ditraktir nasi bebek, aman. Pertanyaannya siapa? Siapa yang mau ngajak itu? Yang mau traktir itu siapa? Kalau makannya siap terus. Jadi sekali lagi, kalau bagaimana dalam masalah ini cukup apa yang telah rezeki diberikan oleh Allah. Kalau kemudian kita ingin menambahkan rezeki itu, maka kita tambahkan dengan cara yang telah dibenarkan di dalam agama. Kalau bisnis, silahkan bisnis dengan cara tidak yang dilarang dan seterusnya. Saya kira cukup sekian yang sesuai dengan tema, karena ini jam 5:20 dan karena ini ini ngaji pertama saya di masjid ini. Biasanya ngaji pertama itu tidak lama-lama. Khawatir kamu lama-lama cepat bosan nih, cepat enggak. Waleh kata orang Jawa dan seterusnya. Monggo kalau ada ingin pertanyaan, saya persilahkan 1 atau 2 pertanyaan dan saya persilahkan. Ingin monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya dari temanya Monggo. apabila kita sholat berjamaah ada imam yang bacaannya kurang tepat, apakah makmum ini mengingatkan dengan saat ini juga atau nanti ini sebagai yang kedua Sebentar, bacaannya itu Fatihah atau surat? Fatihah maupun suratnya, baik itu panjangnya terus banyak pendeknya atau ininya. Mungkin satu aja dari menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Kita lihat ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim. Jadi begini, ada beberapa riwayat hadis itu orang yang siapa yang lebih berhak untuk menjadi imam. Para ulama berbeda pendapat. Tapi pertama, ada hadis riwayat Bukhari, saya perbesar supaya enak dibaca. Pertama, ada sebuah hadis yang berbunyi wal yakummakum aktsarukum Qur'an. Hendaknya yang menjadi imam di antara kita itu adalah orang yang paling banyak bacaan Quran yang paling bagus, hafalannya lebih banyak. Makanya kalau di Mekah itu rata-rata para imamnya kan hafid, sudah melalui seleksi hafid ataupun yang lainnya. Jadi yang dianjurkan menjadi imam pertama itu adalah yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalan Qurannya dan seterusnya. Kedua, ada kalau di sini ngajinya hampir sama semua, tidak ada yang terlalu baik bacaannya sama semua. Kalau begitu ada di dalam hadis riwayat Bukhari lain, wal yakummakum akbarukum. Hendaknya yang menjadi imam yang paling sepuh, yang menjadi imam yang paling tua di antara kita. Bagaimana kalau ada pilihan antara yang muda lebih baik bacaannya dengan yang lebih tua tetapi bacaannya tidak lebih baik? Ini anjurannya tetap yang bacaan Al-Qur'annya yang lebih baik. Tetapi andaikan kemudian yang menjadi imam ini bacaannya pas-pasan, syaratnya satu, asalkan bacaannya itu tidak sampai merubah ayat Al-Quran, itu tetap sah. Misalnya kita tidak diskriminasi dan kita tidak menyebutkan satu daerah tertentu. Ada satu kawasan yang ketika mengucapkan hak itu menjadi ka.
alhamdu menjadi alkamdu, ini kemudian tidak bisa, harus belajar lagi. Hak jangan sampai digantikan. Jadi biasanya saudara kita yang selatan, Pak, Nganjuk begitu ya, Nganjuk Trenggalek, ini biasanya kalau Muhammad Hamid itu disebut Muhammad Kamil, Pak, karena haknya menjadikan. Atau ain menjadi ngain, an-nam tadi itu di daerah sebagian Jawa Tengah. Nyapo, gimana itu kalau orang Jawa Tengah itu kan ada kitab namanya Fathul Mu'in, itu Fathul Mungin kalau menyebutnya. Tetapi ketika sholat, ain itu jangan diganti nah, ini tidak sah. Kalau kemudian orang yang menjadi imam sholat ini tidak fasih, tetapi dia tidak sampai merubah, ini kita masih sah ya. Jadi masih sah sholatnya karena tidak sampai merubah huruf. Kalau masih panjang pendek ya, soal panjang pendek itu hukumnya tetap sah. Apa buktinya? Buktinya ada di Surabaya itu namanya Khairul Hilmi, Pak. Beliau ini Imam Masjid Ampel, Qori internasional ya, Qori yang juri nasional yang luar biasa. Gak tahu saya bacaannya tidak sebagus beliau masih nyuruh saya menjadi imam. Berarti kan asalkan bacaan itu tidak sampai merubah, ini tetap sah. Ya, meskipun saya tetap mundur dan mau, Pak. Cuma sekali lagi, ketika kemudian bacaan itu hanya sekedar bacaan mat idgham, kemudian mat idgham tidak ada mat idgham itu. Idgham itu yang mati, kalau mat yang itu urusan panjang pendek. Kalau kemudian tidak sampai merubah makna, ini tidak sampai batal. Cuma panjenengan ajak saling mengerti saja, diatur dengan takbir. Kalau ada jemaah sekitar sini yang bacaannya sudah bagus, ngajinya sudah bagus, itu bolehlah imam maghrib, isya atau subuh. Yang belum bagus tetap kita beri porsi imami untuk sementara asar dan tubuhnya saja. Sambil belajar, kalau bacaannya sudah bagus, menurut ustadznya ini sudah layak menjadi imam, baru nanti diangkat ke maghrib dulu. Kalau maghrib itu kan suratnya pendek-pendek. Kalau yang lebih enak itu baru ditarik ke subuh misalnya. Jadi sekali lagi sambil proses dan kemudian kita tidak saling memberi peluang. Kalau memang ada potensi ingin menjadi imam, monggo, tetapi jangan lupa kriterianya. Orang yang ingin jadi pilot saja kan ada kriteria, ada latihannya, ada ujiannya. Orang yang ingin mendapatkan SIM itu juga ada seleksinya. Imam pun ketika kemudian panjenengan mencoba kepada ustaz siapa, ini bacaannya sudah cukup lah untuk sekedar menjadi imam, ini monggo silahkan, tidak ada masalah. Satu lagi, Pak, monggo pertanyaannya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di bagian awal tadi dijelaskan bahwa penyakit fisik itu kita sendiri yang menyadari, kemudian kita cerita ke dokter, kemudian kalau penyakit hati kita akan merasa orang menilai. Di penyakit fisik kadang memang ada yang kita baru tahu, kita general check up baru ternyata ada liver, kita nggak merasa. Nah, di penyakit hati juga kita merasa sudah nggak sombong, tapi orang menilai sombong. Kita kadang nggak menyadari. Pertanyaannya, general check up yang gimana untuk penyakit hati ini? Jadi kita ini sudah merasa banyak bersedekah, atau kita merasa nggak ria, tapi orang lain menilai dia. Nah, jadi pertanyaannya, general check up atau introspeksi mana yang harusnya kita untuk penyakit hati? Oke, jadi kalau misalnya
penyakit jantung, kemudian juga penyakit bagian dalam, itu kan kita dan juga dokternya kan sama-sama ada alat bantu. Ada alat bantu untuk melihat ke bagian dalam kita, tetapi sebenarnya kan gejalanya itu ada kan. Kalau ada orang penyakit jantung itu misalnya mudah keringetan, yang mudah keringetan itu sebenarnya juga tanda-tanda yang terdapat dalam tubuh kita, cuma kita tidak tahu dan lain sebagainya. Lalu bagaimana general check up? Saya untuk penyakit iri hati ini, Pak, untuk penyakit iri hati ini saya punya trik untuk general check up-nya. Bagaimana? Begini, Pak. Iri hati itu kalau ada orang lain dapat nikmat itu kita marah. Kita tidak senang orang lain dapat nikmat. Kalau orang lain dapat musibah, kita senang. Itu general check up-nya. Kalau jenengan punya teman, lalu teman Anda ini beli HP terbaru Samsung 21 Ultra yang harganya 21 juta itu. Kok tahu? Tadi malam saya kata cuma lihat saja kan. Coba mending udah motor ya. Ada orang teman kita pakai HP Samsung Fold terbaru yang kayak dompet itu, Pak. Berapa harganya? Belum tahu, belum saya cek itu. Anda tinggal cek. Kalau ada orang punya nikmat pakai Samsung baru, HP iPhone baru dan seterusnya, kok Anda tidak senang? Berarti di dalam hati kita ini ada penyakit. Kenapa? Mestinya kalau orang lain dapat nikmat, kita mestinya cukup bergembira. Kalau anak kita berprestasi, kita kan senang. Kalau istri kita naik jabatan, kita kan senang. Berarti kita tidak punya iri hati kepada anak, tidak punya iri hati kepada istri. Tapi giliran tetangga, kok dia dapat motor turun baru dari dealer, kok tiba-tiba paling itu nolong, paling ini berarti, Pak, di sini ada penyakitnya. Nah, jangankan Anda, Ustaz juga begitu. Kenapa? Iri hati itu sesuai tingkatan, Pak. Sekali lagi, iri hati itu sesuai. Tukang nasi goreng irimnya sesama nasi goreng. Tukang bakso persaingannya dengan sesama bakso. Makanya kalau di perempatan, di sini ada bakso, ada mie goreng, kemudian ada tahu campur, yang satunya lagi bakmi, tidak ada persaingan aman. Tapi kalau satu perapatan ini nasi goreng semua, lirik-lirik. Politisi sesama politisi, ustaz juga sesama ustaz. Jujur, cuma tinggal bagaimana kita kemudian menghilangkan penyakit itu. Makanya istri, kenapa istri itu tidak mau dimadu? Karena dari hati ada saingan. Oh, saya jangan dianggap serius. Sampai mana tadi? Berikutnya, kalau ada orang yang kemudian dapat musibah kok senang, sama. Itu kawan kamu yang dulu bersaing bisnis, pabriknya bangkrut, kok sampai keluar dari mulut kita kapok. Itu berarti ada penyakit. Kalau ada dulu teman kita yang sama-sama bersaing, lalu kemudian dia kecelakaan, Pak, lalu meninggal, kok sampai keluar kata-kata, keluarkan apa enggak? Contoh, Bapak, contoh, mampus. Ini kan tidak seberapa kasar. Jawanya mampus kok. Dia aturannya apa? Ini jadi absen ini. Kok sampai kemudian keluar kata-kata itu saat orang lain mendapatkan musibah yang seharusnya ucapan innalillah, kok senang? Itu berarti ada penyakit itu. Nah,
begitu panjenengan sudah tahu kok ada penyakit kok masih dibiarkan, begitu tetangga yang lain punya nikmat, jenengan terkejut lagi jantungnya. Kawan lagi satunya lagi punya nikmat, terkejut lagi. Akhirnya masuklah orang itu ke rumah sakit. Kenapa? Jantung lemah, masuk ke rumah sakit. Begitu di rumah sakit, anaknya ngomong, Pak, tetangga besanan sama Pak Menteri, Pak. Kira-kira gimana ini? Kalau makanya yang nikmat itu dan usah mengurusi orang lain. Orang lain dapat nikmat, alhamdulillah. Semoga dengan nikmat dia mendapatkan rezeki dan semoga Allah memberi rezeki kepada saya. Karena sudah di alam Pak, waktunya sudah habis. Dan ngapunten sekali lagi, ngapunten karena 6:30 saya harus melanjutkan tahadduha di kawasan Gunung Pak. Jadi sekali lagi panjenengan, insyaallah materinya kita share, dan kalau berlama-lama khawatir tetap membosankan. Turun dan saya doakan semoga panjenengan sehat walafiat. Dan Allah dimudahkan rezekinya dan dibersihkan hatinya, sehingga ketika bersih hatinya panjenengan awet muda, panjang umur, bisa nambah rumah, bisa nambah motor, bisa nambah mobil, kecuali nambah ibu-ibunya langsung 10. Sekali lagi semoga Allah mengaruniakan semua kenikmatan kepada kita, khususnya saat-saat ini dijauhkan dari mara bahaya dan musibah wabah penyakit. Amin. Al-Fatihah. Dari saya cukup sekian, sekali lagi ngapunten, mohon maaf yang tak terindah. Allah ya baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kajian subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Dari kami, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Bapak Ibu, para jemaah